Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai logika proposisi 3, mengenai translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Juga akan dibahas mengenai masalah dalam inferensi logika proposisi. Kalian semua pernah mengetahui bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yang kadang diucapkan, ditulis, atau bisa juga diisyaratkan. Bahasa isyarat ini adalah bahasa untuk komunikasi manusia secara umum. Contohnya apa? Ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Semantik atau makna kalimat dalam bahasa alami dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Contohnya ini. Menurut kalian, apa makna dari kalimat berikut? Pertama, ayah membaca buku sejarah agama baru. Apakah ayah membaca buku yang baru atau membaca buku mengenai sejarah agama baru? Kemudian yang kedua, kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Bagaimana kalian merepresentasikan makna dari kalimat ini adalah tergantung dari cara membacanya. Ketiga, kucing makan tikus mati. Apakah kucing memakan tikus yang mati atau kucing memakan tikus kemudian mati? Ini adalah bahasa alami dan seringkali menjadi ambiguitas. Keempat, kalimat dalam bahasa Indonesia yang menjadi contoh itu adalah kalimat yang ambigu. Kalimat dalam bahasa alami tidak bisa digunakan untuk membuat spesifikasi software. Jadi, diperlukan logika proposisi dalam bahasa pemrograman. Misalnya nanti kalian mempelajari tentang Pascal, C++, dan lain sebagainya. Masih ingat dengan konsep seperti ini? Misalkan P dan Q adalah dua proposisi berikut. P berbunyi Alex pandai, Q Alex tampan. Bagaimana mentranslasikan dari dua kalimat ini ke dalam formula logika proposisi? Contoh yang pertama, Alex pandai dan tampan. Kita pelajari dari materi sebelumnya bahwa tanda dan adalah seperti solusi nomor 1. Yang kedua, Alex pandai namun tidak tampan. Tidak tampan adalah negasi dari Q. Nomor 2 ditulis sebagai P dan negasi Q. Dan selanjutnya sampai nomor 5. Perhatikan nomor 4. Tidak benar bahwa Alex pandai ataupun tampan. Kalian dapat menuliskannya ke dalam dua bentuk formula logika seperti ini. Misalnya negasi dalam kurung P atau Q, atau dapat juga ditulis dengan negasi P dan negasi Q. Ini adalah bentuk yang sama. Baik. Ini latihannya, coba kalian pelajari dari kalimat berikut. Yang pertama, Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda telah menikah. Kedua, Anda tidak dapat SIM A jika tinggi Anda kurang dari 140 cm, kecuali Anda memakai mobil khusus. Yang ketiga, jika mahasiswa tidak memakai sepatu ataupun tidak memakai jas alma mater, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Kalian pelajari setiap kalimat yang ada di pertanyaan. Pertama kali kita buat menjadi notasi P, Q, dan R. Jadi P ini misalnya Anda dapat memilih dalam pemilu, Q Anda berusia di bawah 17 tahun, dan R Anda telah menikah. Maka dari rangkaian kalimat yang ada di slide ini,
dapat menotasikan seperti ini. P, negasi, negasi Q atau R. Ketika dibaca itu akan terdengar sama dengan kalimat sebelumnya. Bentuk lainnya, Q dan negasi R, implikasi negasi P. P implikasi negasi Q atau R setara dengan Q dan negasi R implikasi negasi P. Jadi kalian coba tuliskan apakah benar pernyataan ini untuk solusi yang sebelumnya atau tidak. Ini untuk yang kedua dan yang ketiga. Lalu untuk apa sih translasi ke logika proposisi ini? Bisa digunakan salah satunya untuk konsistensi spesifikasi sistem. Masih ingat dengan case ini? Yang pertama, ketika sistem software di-upgrade, user tidak dapat mengakses file sistem. 2. Jika user dapat mengakses file sistem, maka user dapat menyimpan file baru. 3. Jika user tidak dapat menyimpan file baru, maka sistem software tidak sedang di-upgrade. Pertanyaannya, apakah spesifikasi di atas konsisten? Untuk mengetahui konsisten atau tidaknya, kalian lihat ke yang paling atas ini, koleksi formula yang konsisten. Sebuah formula dikatakan konsisten apabila A1 sama dengan A2 dan seterusnya sampai AN dan semuanya nilainya menjadi true. Maka ini dikatakan adalah formula yang konsisten. Untuk memeriksa konsistensi spesifikasi sistem, pertama kita perlu menerjemahkan setiap kalimat spesifikasi menjadi formula logika proposisi. Yang tadi, jadi kalian potong kalimatnya kemudian ubah menjadi notasi Q, S, dan seterusnya. Agar sistem konsisten, formula-formula spesifikasi sistem tidak boleh kontradiktif. Hal ini berarti konjungsi dari formula-formula pada tersebut harus bernilai benar atau suatu interpretasi. Akibatnya, jika sistem memiliki N2 formula spesifikasi A1, A2, sampai AN, maka haruslah terdapat interpretasi atau dengan tanda I yang memberikan interpretasi A1 sama dengan A2, sama dengan dan seterusnya sampai AN sama dengan true. Ini untuk menjawab permasalahan konsistensi sistem yang tadi. P adalah sistem software sedang di-upgrade. Q, user dapat mengakses file sistem, dan R, user dapat menyimpan file baru. Akibatnya, ketiga kalimat spesifikasi sistem dapat ditulis menjadi A1, P, implikasi negasi Q, A2, Q, implikasi R, A3, negasi R, implikasi negasi P. Kalian perhatikan lagi kalimat sebelumnya. Selanjutnya akan diperiksa apakah interpretasi atau I dari A1 sama dengan A2, A3, tinjau bahwa dengan memilih interpretasi dari P sama dengan false, interpretasi dari Q adalah false, dan interpretasi dari R adalah true, maka diperoleh interpretasi A1 sama dengan interpretasi P implikasi negasi Q. False dengan true menjadi true. Yang kedua, implikasi A2 adalah implikasi Q negasi R, di mana nilai Q adalah false, implikasi dengan true, menghasilkan true. Implikasi yang ketiga adalah negasi R, interpretasi yang ketiga adalah interpretasi dari negasi R, implikasi negasi P, di
mana nilainya F implikasi P menghasilkan true. Jadi dapat disimpulkan bahwa spesifikasi sistem yang ada di kasus sebelumnya bersifat konsisten. Selain dengan cara itu, ada pula cara dengan memakai tabel kebenaran. Kalian bisa memperhatikan contoh kasus ini. Jadi kalian dapat membuat tabel kebenaran seperti ini, di mana setiap proposisi diberikan nilainya 1, 1, 1, 1, lalu dicoba dibuat negasinya, dicari juga interpretasinya atau nilai dari formula ini, P implikasi negasi Q, kemudian Q implikasi R implikasi negasi P. Maka nanti akan diperoleh hasilnya, apakah dia bernilai konsisten atau tidak. Konsistensi spesifikasi sistem bagian 2. Periksa apakah spesifikasi sistem berikut konsisten. Sistem berada dalam step multi-user jika dan hanya jika beroperasi secara normal. Jika sistem beroperasi secara normal, maka kernel sistem sedang berfungsi. Kernel sistem tidak sedang berfungsi atau sistem dalam interrupt mode. Sistem tidak berada dalam interrupt mode. Di sini kalian bisa lihat ada berapa ya kira-kira proposisinya. Ternyata kita memiliki P, Q, R, dan S. Akibatnya dapat ditulis seperti ini. P implikasi Q karena di sini ada tulisan jika dan hanya jika. Yang kedua, Q implikasi R. Yang ketiga, negasi R atau S. Yang keempat, negasi S. Kalian coba latihan ini dan buktikan apakah hasilnya konsisten atau tidak. Contoh penerapan konsistensi koleksi formula. Nah, ini adalah contoh logika puzzle, logic puzzle, di mana ada sebuah game, knight and knave. Jadi kalian nanti cari tahu yang ini, latihan ini. Case-nya adalah penduduk di sebuah pulau terpencil dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kelompok alim dan kelompok pendusta. Setiap orang di kelompok alim selalu berkata jujur, sedangkan setiap orang di kelompok pendusta selalu berbohong. Suatu ketika, Anda terdampar di pulau terpencil tersebut. Anda mengetahui bahwa penduduk di pulau itu terdiri atas kelompok alim dan kelompok pendusta. Anda bertemu dengan dua orang, yaitu Blok dan Blok. Blok berkata, setidaknya salah satu di antara kami adalah pendusta. Blok tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda dapat mengetahui siapa yang termasuk kelompok alim dan siapa yang termasuk kelompok pendusta? Ini adalah sebuah contoh teka-teki. Jadi antara Blok dan Blok, siapa yang termasuk alim dan siapa yang termasuk pendustanya. Ini latihannya, coba kalian kerjakan. Ada 5 orang residivis bernama Abi, Peter, Kevin, Randy, dan Vijay. Mereka dicurigai terlibat dalam suatu perampokan bank. Polisi tidak mengetahui dengan pasti siapa saja di antara 5 orang tersebut yang terlibat dalam perampokan bank. Namun, berdasarkan informasi seorang detektif, polisi mengetahui bahwa fakta-fakta berikut. 1. Kevin atau Hitler atau keduanya terlibat perampokan. 2. Salah satu dari Randy atau Vijay, tetapi tidak keduanya terlibat perampokan. 3. Jika Epi ikut perampokan bank, maka Randy juga ikut dalam perampokan. 4. Vijay dan Kevin keduanya ikut dalam perampokan atau tidak sama sekali. 5. Jika Hitler ikut merampok, maka Abby dan Kevin juga ikut dalam perampokan. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam perampokan tersebut? Ini, latihan ini adalah kuis pertama kalian. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA pribadi
secepatnya. Jadi saya akan memberikan waktu sampai jam 12 malam pada hari yang sama. Jadwal kalian. Jadi untuk kelas hari Rabu, maksimal pengumpulan adalah hari Rabu jam 12 malam melalui WhatsApp pribadi saya. Begitu pula dengan kelas yang hari Kamis dan hari Jumat. Baik. Ada 3 materi lainnya, yaitu mengenai aturan inferensi dasar pada logika proposisi, kemudian ada latihan inferensi logika proposisi, dan ada masalah dalam inferensi logika proposisi. Ini materi suplemen. Silahkan kalian pelajari dan kerjakan latihannya. Latihannya ini nanti kalian kumpulkan pada H-1 pertemuan selanjutnya. Baik, silahkan pelajari dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa pada pertemuan kali ini ada kuis. Dicoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.